Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai pertanyaan dari guru saya, yaitu Ibu Eva Nilasari, tentang unsur golongan transisi periode keempat. Sebelum memulai menjawab pertanyaannya, mari kita bahas dulu apa sih itu unsur transisi periode keempat. Unsur periode keempat merupakan unsur yang terdiri atas skandium, titanium, vanadium, krom, kobalt, mangan, besi, nikel, tembaga, dan seng. Unsur transisi periode keempat ini umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh kecuali unsur seng pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat ini memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Oke, mari kita bahas soal pertama, yaitu apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau dalam keadaan bersenyawa membentuk mineral? Jawabannya, unsur transisi periode keempat biasanya terdapat di alam dalam bentuk mineral. Mineral ini adalah suatu zat yang terdapat dalam alam dengan komposisi kimia yang khas dan biasanya mempunyai struktur kristal yang jelas, yang kadang-kadang dapat berubah dalam bentuk geometris tertentu. Di alam, unsur-unsur transisi periode keempat ini juga terdapat dalam senyawa atau mineral berupa oksida, sulfida, atau karbonat. Pertanyaan kedua, bagaimanakah kelimpahan atau keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam? Pertama, skandium. Kelimpahan skandium di kulit bumi sekitar 0,0025%. Skandium ditemukan dengan berbagai biji logam, tetapi keberadaannya di alam jarang ditemukan. Keberadaannya di alam diperkirakan antara 5 ppm hingga 30 ppm. Contoh senyawa yang mengandung skandium adalah SCOH3 dan Na3SCF6. Yang kedua, titanium. Titanium merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% kerak bumi. Mineral yang mengandung titanium selain rutil dan ilmenite yaitu perovskite atau CaTiO3 dan titanit atau CaTiOSiO4. Yang ketiga, vanadium. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak, terdapat 0,02% di kerak bumi. Sumber utama vanadium adalah vanadit atau Fb3PO42. Yang keempat, kromium. Kelimpahan kromium di kulit bumi hanya 0,0122% dan merupakan salah satu logam yang penting ditemukan sekitar 122 ppm dalam kerak bumi. Kromium ditemukan dalam mineral kromit. Yang kelima, mangan. Mangan ditemukan dalam mineral ferrolusit atau MnO2. Contoh senyawanya yang mengandung unsur mangan adalah KMnO4 yang banyak digunakan sebagai zat pengoksida dalam analisis di laboratorium. Yang keenam, besi. Besi adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, yaitu sekitar 6,2% massa kerak bumi. Besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral biji besi seperti hematite, sideritite, dan magnetite. Selanjutnya, kobalt. Kobalt di alam diperoleh sebagai biji smaltit dan kobaltit. Kobaltit bersifat mirip dengan nikel. Unsur kobaltif tidak reaktif tetapi stabil terhadap panas. Yang ke-8, nikel.
Nikel merupakan logam putih mengkilap seperti perak dan dijadikan sebagai penghantar panas yang baik. Nikel dapat dijumpai dalam bentuk senyawa mineral dan kompleks. Yang kesembilan, tembaga. Tembaga di alam terdapat dalam biji tembaga. Sekitar 80% diperoleh sebagai sulfida. Tembaga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Yang terakhir, unsur seng. Seng di alam dijumpai dalam bentuk zinzit dan stalerit. Seng merupakan logam mengkilap pada keadaan murni, keras, rapuh, dan tidak mudah bereaksi dengan udara. Hal ini disebabkan seng di udara lembab membentuk ZiNC karbonat basa. Pertanyaan ketiga, tentukanlah pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut. Unsur skandium berpasangan dengan mineral teropetite, titanium berpasangan dengan titanit, krom berpasangan dengan kromit, vanadium berpasangan dengan vanadit, mangan berpasangan dengan virolusit, besi berpasangan dengan kuprit, kobalt berpasangan dengan smaltit, nikel berpasangan dengan garnerit, dan terakhir tembaga berpasangan dengan malasit. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan tabel 1. Pertama, bagaimana kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat? Unsur transisi periode keempat memiliki tingkat bilangan oksidasi yang bervariasi. Hal itu disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama. Oleh sebab itu, saat unsur transisi melepaskan elektron pada subkulit 4S membentuk ion positif atau kation, sejumlah elektron pada subkulit 3D akan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada setiap unsur transisi periode keempat adalah plus 2 dan plus 3. Sementara bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode keempat adalah plus 7 pada unsur mangan. Bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, dan Cu2+. Sedangkan bilangan oksidasi yang tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO4-, Cr2O7-, dan MnO4-. Pertanyaan kedua, bagaimana Bilox yang stabil dari unsur golongan transisi periode keempat stabil dengan Bilox tinggi atau rendah? Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari Sc sampai Mn tingkat oksidasi tertinggi sama dengan total elektron pada subkulit 4S dan 3D. Namun dari Fe sampai Zn, meski terdapat lebih banyak elektron pada subkulit 3D, elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah besar dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, tingkat oksidasi tertingginya tidak lagi sama dengan total elektron di subkulit 4S dan 3D. Pada tabel di bawahnya, kita dapat melihat mana Bilox yang stabil dalam unsur transisi periode keempat ini. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan tabel kedua. Pertanyaan pertama, pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat, apakah senyawa elektron berpasangan terisi penuh? Jika tidak, tulislah unsur yang konfigurasi elektronnya ada yang tidak berpasangan. Pada tabel berikut terlihat bahwa unsur transisi periode keempat memiliki konfigurasi elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh kecuali unsur seng. Jadi, unsur transisi periode keempat ini yang konfigurasi elektronnya ada yang tidak berpasangan adalah skandium, yaitu 1 elektron tidak berpasangan, titanium 2 elektron yang tidak berpasangan, vanadium 3 elektron yang tidak berpasangan, krom 4 elektron tidak berpasangan,
kobalt 3 elektron tidak berpasangan, mangan 5 elektron yang tidak berpasangan, besi 4 elektron yang tidak berpasangan, nikel 2 elektron yang tidak berpasangan, terakhir tembaga 1 elektron yang tidak berpasangan. Karena adanya elektron yang tidak berpasangan ini menyebabkan unsur transisi periode keempat ini memiliki beberapa sifat khas seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Pertanyaan kedua, jika Zn bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tuliskanlah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Sifat magnet adalah salah satu sifat unsur-unsur transisi karena mempunyai daya tarik ke magnet. Namun, sifat magnet ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, diamagnetik atau ditolak adalah sifat magnet yang ditolak dari medan magnet, alias tidak tertarik. Syarat dari sifat magnet ini yaitu seluruh orbital terisi penuh, contohnya seng. Kedua, paramagnetik atau padalaman atau pendalaman adalah sifat magnet yang sedikit ditarik ke medan magnet. Syaratnya yaitu hanya 1 elektron yang tidak berpasangan, contohnya skandium. Yang ketiga, ferromagnetik atau ferro atau besi adalah sifat magnet yang ditarik kuat ke medan magnet. Syaratnya adalah semakin banyaknya elektron tidak berpasangan atau lebih dari 1, contohnya Fe, Co, dan Ni. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan tabel ketiga. Bagaimanakah kecenderungan kerapatan dari unsur skandium sampai seng? Mengapa demikian? Hubungkan dengan jari-jari atomnya. Pada tabel tersebut terlihat bahwa kerapatan dari unsur skandium ke tembaga cenderung meningkat dan menurun pada seng karena seng memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Pada unsur logam transisi lebih keras, titik leleh dan titik didih serta kerapatannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan 1A dan 2A. Hal itu dikarenakan unsur transisi berbagi elektron pada kulit D dan S sehingga ikatannya semakin kuat, kecuali seng karena seng memiliki elektron-elektron yang berpasangan. Hubungan kerapatan dengan jari-jari atom unsur transisi periode keempat ini dapat dilihat melalui tabel berikut. Terlihat bahwa semakin kecil jari-jari atomnya, maka kerapatannya semakin tinggi. Pertanyaan kedua, berdasarkan tabel ketiga, yaitu bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik didih dari unsur skandium sampai seng? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam. Pada tabel berikut terlihat bahwa kenaikan titik leleh dan titik didih mencapai maksimum dari unsur skandium ke vanadium. Hal itu disebabkan karena kekuatan ikatan antara atom logam, khususnya bergantung pada jumlah elektron yang tidak berpasangan di dalam subkulit D. Pada awal periode unsur transisi, terdapat 1 elektron pada orbital D yang tidak berpasangan. Jumlah elektron pada orbital D yang tidak berpasangan meningkat sampai dengan golongan 6B dan 7B. Setelah itu, elektron pada orbital D mulai berpasangan sehingga titik keleleh dan titik didihnya menurun. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik keleleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar logamnya pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya karena pada orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I fell by the wayside like everyone else.